Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore, pagi atau siapapun yang menonton. Saya Rahma Kita dari kelas 10D. Saya akan menjelaskan salah satu materi kelas 10 semester 1, yaitu virus. Kita udah pernah lah pasti itu sakit atau kita melihat orang-orang sakit. Nah, baik itu kayak sakit kena flu ataupun yang hal lebih besarnya kayak apa tuh kayak herpes, COVID atau sebagainya. Nah, semua penyakit itu disebabkan oleh salah satu makhluk patogen yaitu virus. So, what to know about virus? Nah, sebelum itu mari kita kayak menelaah sejarah, what's the history, where does it come from? Nah, pertama-tama pada tahun 1883, ada seorang ilmuwan Jerman bernama Adolf Meyer. Dia nih mengamati penyakit yang menyebabkan adanya bintik-bintik kuning pada daun tembakau. Jadi kayak tembakau yang berpenyakit ini, daunnya dia haluskan dan dia ekstrakkan. Lantas dia semprotkan ke tanaman tembakau yang sehat. Alhasil tanaman tembakau itu jadi sakit. Nah, terus dia teliti itu tra- daun itu di mikroskop. Rupanya kayak dia nggak ada melihat apa-apa. Dia nggak ada melihat bakteri atau sesuatu pun di mikroskop itu. Jadi Merni menyimpulkan bahwa ada bakteri penyakit pada tanaman tembakau ini kayak berukuran lebih kecil dari bakteri biasanya. Selanjutnya Selanjutnya penelitian dia nih dilanjutkan oleh Dmitri Ivanovsky pada tahun 1892 di Rusia. Jadi Ivanovsky ini dia menyimpulkan bahwa penyebab penyakit pada tanaman tembakau ini adalah ada sebuah bakteri patogenik yang sangat kecil dan juga atau mungkin kayak bakteri ini dia masuk toksin yang dapat melewati saringan. Nah, lantas penelitiannya itu dibantahkan oleh Martinus Benjerik pada tahun 1897. Benjer ini dia menyimpulkan bahwa agen tersebut adalah partikel yang lebih kecil dan lebih sederhana dari bakteri. Benjer inilah kemudian menyebutkannya adalah virus lolos saring atau filterable virus. Nah, penelitian dia itu lantas dilanjutkan oleh Wendell Meredith Stanley pada tahun 1935 di Amerika. Dan dia berhasil mengkristalkan partikel penyebab penyakit pada tanaman tembakau. Dari kemudian ia menemukan virus TMP atau tobacco mosaic virus. Virus. Apa tuh virus? Virus ini berasal dari bahasa Latin, yaitu virion, yang artinya racun. Karena virus ini sebagian besar ini dia menyebabkan penyakit pada hampir sebagian organisme hidup, baik pada bakteri, hewan, tumbuhan, ataupun manusia. Ciri-ciri virusnya pertama dia nggak memiliki sel, terus dia hanya berkembang biak pada sel hidup, dia berukurannya mikroskopis, sangat kecil. Itu makanya Adolf tuh itu tidak bisa kayak melihat sesuatu pun di dalam mikroskop dia. Tentunya terus virusnya ada tersusun atas asam nukleus yang diselubungi oleh kapsin. Nah, dia nih hanya memiliki satu asam nukleat, antara itu DNA ataupun RNA. Selanjutnya virus dapat dikristalkan dan selanjutnya virus dia mempunyai bentuk yang bervariasi. Dia bisa bentuk bola, huruf T, filamen dan sebagainya. Selanjutnya kita akan melihat struktur virus. Kita akan meneliti struktur virus bakteriofage. Di sini nih kita bisa melihat ada kapsin. Kapsin ini bukan kapsin inilah yang luar virus yang tersusun dari banyak subunit protein yang disebut kapsomer. Di dalam kapsin ini terdapat asam nukleat. Asam nukleat bakteriofage ini yaitu DNA. Dan kita bisa di sini ada seludang ekor. Seludang ekor ini penghubung antara bakteriofage. Seludang ekor ini penghubung antara kapsin dan juga bagian bawahnya. Dan ada papan dasar, ada serat ekornya dan ada jarumnya. Serat ekor ini dia nih apa? Jadi tempat melekat. Dia nih itu digunakan untuk melekat virus ke suatu sel organisme biologis.
Dan jarum ini lah untuk menginjeksi apa tuh injeksi menginjeksi bagian menginjeksi virus-virus kecil di dalam vaksin ke sel inang suatu mikroorganisme. Sampingnya yaitu adalah virus corona yang berbentuk bulat. Jadi virus corona ini berbeda. Jadi salah satu perbedaannya kalau bakteriofagia dia asam nukleotnya adalah DNA, sedangkan kalau corona dia adalah RNA. Nah, jadi bentuk-bentuk virus yang lain tuh kita bisa dilihat seperti ini yaitu bulat. Contoh lain virus yang berbentuk bulat itu dan hepatitis B. Ebola virus berbentuk filamen. Adenovirus berbentuk berbentuk persegi banyak dan dan sebagainya. Ini masih bentuk bulat dan ini bakteriofagi tadi. Perkembang biakan virus. Jadi virus nih, dia itu cara perkembang biak itu kan dia itu replika. Perbanyakan ini dalam sel inang karena energi dan bahan untuk sintesis protein virusnya berasal dari sel inang. Jadi reproduksi virus ini ada 5 tahap, yaitu absorpsi, yaitu menempelnya pada bagian reseptor spesifik sel inang menggunakan serabut ekornya. Reseptor ini molekul khusus pada membran sel inang yang dapat berinteraksi dengan virus. Selanjutnya adalah tahap penetrasi. Tahap penetrasi ini itu selubung ekor berkontraksi untuk membuat lubang yang menembus dinding dan membran sel inang. Nah, di mana dia nanti asam nukleat ini masuk ke dalam sel inangnya. Nah, terus ini juga virus ini juga akan menginjeksi materi genetik materi genetiknya ke dalam sel inang sehingga kapsid virus menjadi kosong atau mati. Selanjutnya adalah tahap sintesis dan replika, penyusunan pembentukan bagian-bagian tubuh virus baru. Selanjutnya terus. Dan adalah tahap perakitan, yaitu dia penggabungan bagian-bagian tubuh virus menyempurnakan kayak virus baru ini menyempurnakan tubuhnya sehingga mereka siap untuk keluar. Yang terakhir adalah tahap lisis, yaitu mereka membuat sebuah enzim lisozim. Itu enzim berusaha dingsir agar mereka dapat keluar dari tubuh sel inang yang sudah hancur atau sudah mati. Nah, sini dia ada dua, ada litik dan lisogenik. Perbedaannya kalau litik ini kan kalau sel inangnya lemah, dia akan ikut mati, akan ikut hancur. Sehingga kayak terbentuklah virus-virus baru, virus-virus baru. Tapi kalau lisogenik ini saat tahap penetrasi, ya tahap kayak si virus ini mau melekat ke di sel inang nih sel inang nih itu bentuk sebuah profag. Jadi kayak si sel inang nih akan ikut membela diri dan tidak akan ada viron-viron baru. Terus yang Provak tadi yang dimention tuh Provak tuh dia gabungan DNA virus dengan kromosom sel inang. Nah, selanjutnya adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Pertama pada manusia. Pertama tuh salah satu yang kita bahas ada dua itu cacar variola dan AIDS. Cacar variola disebut smallpox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus variola. Cara penularan penyakitnya adalah jadi gejala dia tuh bisa demam, lesu, dan muncul kayak sebuah gumpalan-gumpalan di kulit itu kayak yang isinya nanah. Vaksin yang dapat digunakan untuk mencegah cacar variola adalah vaksin virus orthopoxvirus. AIDS. Yang kedua adalah AIDS. Acquired Immunodeficiency Syndrome. Itu penyakit hilangnya sistem kekebalan tubuh disebabkan oleh virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Gejala yang dapat dilihat di antara lain adalah nyeri kronis, penurunan berat badan, rasa lelah, demam, sesak napas, dan bercak putih pada lidah. Jadi umumnya penderita AIDS ini itu diderita oleh orang-orang seks bebas, orang yang suka yang pengguna narkoba suntik, dan anak-anak yang diturunkan dari wanita yang positif, yang dilahirkan dari wanita yang positif HIV. Selanjutnya adalah hewan. Pertama adalah rabies. Nah, rabies ini disebabkan oleh rhabdovirus. Rabies ini merupakan virus angkut pada susunan saraf pusat hewan dan dapat menular ke manusia melalui gigitan atau air liur hewan. Penderitanya seperti anjing, kucing, dan kelinci. Seperti umumnya. Kedua ada penyakit kuku dan mulut. Penyakit kuku dan mulut adalah penyakit yang menyerang ternak seperti sapi, kambing, kerbau, babi, domba, dan hewan berkuku. Penyakit kuku mulut ini disebabkan oleh aptovirus dari famili Piconarviridae.
Selanjutnya adalah tumor kutil. Penyakit ini menyerang sel epitel kulit dan membran mukosa. Penyakit ini dapat diderita oleh hewan seperti ayam atau sapi. Pada ayam, bedanya kalau ayam ini dia disebabkan oleh virus RSF atau Roux sarcoma virus. Kalau sapi disebabkan oleh bovine papillomavirus. Selanjutnya adalah pada tumbuhan. Yang pertama adalah mozaik. Mozaik ini penyakit yang menyerang tanaman tembakau, kacang tanah, pepaya, dan sebagainya. Jadi, dia ini disebabkan oleh virus TMV yang ditemukan oleh Wendell Stanley tadi. Gejalanya itu adalah timbulnya bercak-bercak kuning pada tanaman yang diserang. Penyebaran virus mozaik ini terjadi melalui perantara serangga. Bisa jadi dari belalang atau sebagainya. Selanjutnya adalah tungro. Tungro adalah penyakit yang menyerang tanaman padi, sehingga mengganggu pertumbuhan tanaman dan menyebabkan kekerdilan. Penyebab penyakit ini adalah virus tungro dari kelompok Caulimoviridae. Penyebaran virus tungro ini melalui perantara serangga, salah satunya serangga, yaitu warang coklat dan warang hijau. Pencegahan dan pengobatan infeksi virus. Yang pertama adalah vaksin. Vaksin ini dia tuh suspensi mikroorganisme antigen yang kayak permukaannya atau toksinnya tuh udah dimatikan atau dilemahkan. Lantas dia akan diinjeksi sehingga meningkatkan kekebalan tubuh kita. Selanjutnya yaitu menerapkan sebuah pola sehat, yaitu mencuci tangan, menerapkan 3M, menjaga kebersihan lingkungan diri, dan sebagainya. Sekian dari sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan. Terlalu banyak kekurangan memang. Terima kasih juga untuk Kak Dodi. Saya Ramadhani Novita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.